antara orang yang didakwa sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum persidangan yang dimulai dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan alat streaming sehingga terdengar dan dapat dilihat oleh umum dengan sarana teknologi informasi yang bernama Alejandro Ishak Bagas Dubun dan Jonathan Frodo Kapelomoke tersebut, di mana terdakwa pada saat itu yang mengendarai mobil sambil menyalakan live streaming YouTube dan Alejandro Ishak Bagas Dubun duduk di kursi belakang. Bahwa live streaming YouTube terkait dengan kata-kata bonek viking sama aja, tapi yang apa saja yang mengikuti akun YouTube panggil aja Bob. Selanjutnya kata-kata tersebut telah ditayang ulang di repost yang diantaranya oleh Radar Sumedang dan dilihat oleh saksi di akun YouTube panggil aja Bob milik terdakwa. Kata-kata tersebut diucapkan dalam keadaan sadar sambil mengemudikan kendaraan mobil. Bahwa live streaming YouTube terkait dengan kata-kata bonek viking sama aja, tapi yang anjing hanya viking, pokoknya semua Sunda anjing. Majelis Hakim terhadap unsur-unsur pidana pasal 243 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 243 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyusunan pidana, sebagaimana dakwaan penuntut umum yang telah terpenuhi tersebut di atas juga merupakan tanggapan atas pembelaan tersebut. Nimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur pasal 243 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang KUHP, junto pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang penyusunan pidana dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti dan yang telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sunda dan kelompok fikih terdakwa jika sopan itu di persidangan terdakwa belum pernah dihukum. Mengingat pasal 23 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP, junto pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyusunan pidana serta peraturan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Desko bin Muhammad Nasihan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum dengan sarana teknologi informasi yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, bangsa, etnis, warna kulit sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Desko bin Muhammad Nasihan selama 2 tahun dan 6 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Tetapkan barang bukti berupa 1 unit HP iPhone 12 warna merah dirampas untuk negara. 1 pemerintahan bina komunikasi 1 unit laptop merek Asus yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin tanggal 27 April 2006 oleh kami Adi Abdul Pada SMH sebagai Hakim Ketua, Panji Surono SMH dan Agung Sutomoto SMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diusulkan dalam sidang terbuka untuk pada hari ini Rabu tanggal 29 April 2020 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Novi Hakim Maulani A. SMH Panitra terdakwa maupun penuntut umum memiliki hak yang sama. Apabila putusan kami dirasa adil, silakan diterima. Apabila merasa bahwa putusan kami tidak adil atau kurang adil, silakan mengajukan upaya hukum banding atau dipikir-pikir dulu dalam tenggat waktu sesuai undang-undang selama 7 hari. Ya. Pernyataannya tadi saya kurang menjelaskan ini kan sedang berhubungan dengan siapa yang menyampaikan? Advokat atau langsung? Silakan. Saya pilih dulu yang baik. Penuntut umum? Ya.
Sedikit aja Bang. Sedikit Bang. Gimana ya Bang hasil putusan 2 tahun 6 bulan Bang? 2 tahun 6 bulan. Jadi keputusan hakim menguatkan tuntutan dari jaksa. Surat tuntutan dari jaksa sendiri tempo hari sudah kami kritisi dalam pledoi, di mana kami menyatakan bahwa niat untuk atau unsur mens rea untuk menyakiti hati atau membuat timbulnya rasa permusuhan itu tidak terbukti. Tapi bahwa ada penyebaran ucapan kebencian itu ada. Yang kedua, bahwa tidak ada diperiksa selama proses pemeriksaan fakta di persidangan, tidak pernah ada terjadi kekerasan terhadap orang maupun barang. Akan tetapi majelis tetap mengambil seluruh uraian dari surat tuntutan itu bahwa memang telah terjadi perasaan permusuhan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap orang atau barang. Tapi kami tetap berkeyakinan bahwa itu tidak ada terungkap di persidangan. Hal-hal lain yang menyangkut formalitas mengenai kualitas bukti kami juga kritisi. Mengenai apa? Itu mengenai tidak dihadirkannya saksi fakta. Ada 2 orang saksi fakta baik di surat dakwaan maupun di surat tuntutan itu tidak pernah dihadirkan. Walaupun ketidakhadiran para saksi itu tidak menyangkal pengakuan terdakwa mengenai adanya kata-kata yang tidak pantas itu yang tadi dikutip oleh ketua majelis. Akan tetapi hal ini dalam proses beracara, proses pemeriksaan di sidang peradilan pidana itu sangat fatal. Karena saksi fakta semuanya saksi dengar dari dengar. Hal lain ada dalam frasa kalimat itu menyebutkan agar lebih diketahui umum. Fakta persidangan seluruh saksi yang bertindak sebagai pelapor maupun yang menjadi perwakilan dari masyarakat Sunda maupun Viking menyatakan bahwa mereka mendengar itu bukan langsung dari akun terdakwa. Kenapa? Karena terdakwa sudah sebelum adanya proses hukum, terdakwa sudah menyadari perbuatannya dan langsung men-take down. Saksi-saksi maupun yang mewakili korban yang terlukai itu mengetahui adanya ucapan-ucapan itu dari akun Radar Sumedang. Artinya itu tidak ya. Keputusan ini menerima upaya. Kami akan melakukan upaya hukum. Banding. Ya. Gimana nih Bob? Kalau kecewa enggak, saya dari awal udah bicara bahwa saya itu ikhlas menjalani apapun yang telah saya jalani sekarang. Semoga hakim sebagai wakil Tuhan di bumi telah menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Semoga dengan vonisan itu bisa membahagiakan para hakim 7 turunannya. Itu aja. Dan semoga itu vonisan itu muncul keluar daripada hasil daripada hati nuraninya, bukan di luar daripada nuraninya. Itu aja. Terima kasih. Pikir-pikir. Kalau upaya hukum tetap kita tempuh, yang dimana semuanya saya serahkan kepada kuasa hukum saya, pengacara saya. Itu aja. Ini pembelajaran nggak Bob? Pasti pembelajaran buat saya, dan ini penembusan dosa buat saya sekali lagi. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.